Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia dengan NIM 2019143253. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai ia meninggal, yang merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah ciri-ciri HAM, yaitu yang pertama tidak dapat dicabut, yang kedua tidak dapat dibagi, dan yang ketiga adalah hakiki. Bagaimanakah dengan HAM di Indonesia? Menurut pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Rincian hak-hak asasi manusia lebih dalam dibahas dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada bab 10A, pasal 28A sampai 28J. Sejarah HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman Orde Lama. Pada era Orde Lama terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut di tingkat elit pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Era Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, yang menyatakan diri hendak melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, zaman reformasi. Era ketika persoalan demokratis dan hak asasi manusia menjadi topik utama. Telah banyak lahir produk peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Bukti pelaksanaan HAM di Indonesia adalah dengan dibentuknya beberapa lembaga perlindungan HAM. Yang pertama, Komnas HAM. Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah Komnas Perlindungan Anak atau yang biasa disingkat dengan KPAI. Tujuan dibentuknya KPAI adalah menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap perkara HAM di Indonesia. Dan yang keempat adalah kejaksaan. Tujuan dibentuknya jaksa yaitu untuk memutuskan suatu perkara pelanggaran HAM yang telah dilaporkan. Dan yang kelima adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau biasa disingkat dengan YLBHI. Tujuan dibentuknya yaitu sebagai upaya penegakan dalam perlindungan HAM pada masyarakat menengah ke bawah. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pelanggaran HAM berat, contohnya genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan, ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Marta Dilopa dengan NIM 2019143264. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HAM. Apa sih itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dari lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tidak dapat dibagi, 2. Tidak dapat dicabut, 3. Hakiki. Hak asasi manusia terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi hukum, 4. Hak asasi ekonomi, 5. Hak asasi peradilan, 6. Hak asasi sosial budaya.
Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua bagian. 1. Pelanggaran HAM berat. 2. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM ringan ialah pelanggaran yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran berat tersebut. Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka bangsa Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia pada warganya. Sejarah HAM di Indonesia. 1. Orde Lama. Pada Orde Lama 1955 sampai 1965, situasi negara di Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemakmuran di tingkat elit pemerintahan sendiri. Era Orde Baru 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Soekarno yang menyatakan diri hendak melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Reformasi pasca pemerintahan Orde Baru atau Orde Reformasi, era ketika persalanan demokrasi bagi dan hak asasi manusia menjadi topik utamanya. Contoh kasus pelanggaran HAM: 1. Diskriminan. 2. Perampakan hak milik orang lain. 3. Penganiayaan. 4. Bully. 5. Pembatasan kebebasan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlia Zahra, saya dari Prodi PGSD. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang HAM. Apakah kalian tahu apa itu HAM? HAM, atau hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat tetap. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Nah, kalian sudah mengerti apa itu HAM secara singkat kan? Ada juga ciri-ciri HAM, yaitu 1. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan hak. Ketiga, hakikat, yaitu hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam golongan, yaitu 1. Hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi politik. Ketiga, hak asasi hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Kelima, hak asasi peradilan. Dan keenam, hak asasi sosial budaya. Adapun pelanggaran HAM dibagi menjadi 2. 1. Pelanggaran HAM berat. Kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Sedangkan kejahatan ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 1. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kejahatan etnis, dan kelompok agama dan ras. Kedua, kejahatan manusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Contoh-contoh pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara pembunuhan anggota kelompok mengakibatkan penderita fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan dan kehancuran. Kejahatan manusia dapat dilakukan berupa pembunuhan, berupa pemusnahan, berupa perbudakan, berupa pengusiran, dan berupa perampasan. Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM berjalan dengan baik, penindakan terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui proses peradilan HAM, yaitu melalui tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang benar. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang HAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani. Saya berasal dari kelas 2 GPGSD. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM, contoh kejahatan pada HAM, ciri-ciri HAM, dan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada HAM. Pengertian HAM. HAM adalah hukum yang telah dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak tersebut bisa saja dilanggar tetapi tidak bisa dihapuskan. Yang kedua, definisi HAM adalah hak yang sudah ada sejak lahir atau hadir di tengah-tengah masyarakat. Contoh kejahatan pada HAM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah Hitler pada Perang Dunia Kedua yang berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara 1. Membunuh seluruh kelompok. 2. Memindahkan anak satu persatu ke kelompok lainnya. Yang kedua, kejahatan manusia. Kejahatan manusia adalah dari kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung ke masyarakat sipil. Contoh kejahatan manusia yaitu 1. Perbudakan, 2. Pemusnahan, 3. Pembunuhan, dan 4. Penyiksaan, dan lain-lain. Ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 1. Hakiki. Hak asasi manusia ialah hak asasi dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia bersifat universal, umumnya tidak membedakan ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Semua orang mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia dimiliki oleh seseorang, tidak bisa dicabut oleh orang atau siapapun. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Kasus pelanggaran pada HAM di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kasus pembunuhan aktivis Munir. Yang kedua, kasus kerusuhan di Timur Timur setelah referendum pada tahun 1999. Yang keempat, kasus pembunuhan T.S. Hyo Eui pada tahun 2001. Yang keempat, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina. Yang kelima, kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Adapun tantangan-tantangan dalam penegakan hukum HAM. 1. Tidak profesionalnya penegakan hukum. 2. Masih maraknya budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 3. Lemahnya kekuatan masyarakat. Instrumen HAM nasional. Selain perundang-undangan, HAM juga dilindungi oleh hukum internasional sebagai berikut. 1. Hukum kebiasaan. 2. Piagam PBB. 3. The International Bill of Human Rights. 4. Traktat-traktat pada bidang khusus HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilianti. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang HAM. Jadi, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yang tidak dapat diganggu, gugat, atau bersifat tetap. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan hidupnya yang dikehendaki selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Ada juga ciri-ciri HAM, yaitu
tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. 2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan haknya. 3. Hakikat, yaitu hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam golongan, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Adapun pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan kejahatan ringan ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 1. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa tersebut, kelompok etnis, dan kelompok agama dan ras. 2. Kejahatan manusia. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Contoh-contoh pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara pembunuhan anggota kelompok, mengakibatkan penderita fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran. Kejahatan manusia dapat dilakukan berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM berjalan dengan baik, pemindahan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan, yaitu melalui tahap penyidikan, dan tahap penuntut. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalika Popianti dengan NIM 2019143279. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu yang pertama pengertian HAM. Secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM yaitu yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak itu. Yang ketiga, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia sudah ada sejak lahir. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama pelanggaran HAM berat dan yang kedua pelanggaran HAM ringan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pelanggaran HAM tadi. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM ringan ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM
berat tersebut. Bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, secara resmi deklarasi dan pembukaan pasal UUD 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB. Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, maka bangsa Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warganya. Yang pertama yaitu Komnas HAM. Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi di Indonesia. Yang kedua, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Tugas utama KPAI adalah menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia. Yang ketiga yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap berkas perkara penyelenggaraan HAM yang masuk. Yang keempat, kejaksaan. Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggaran HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam yang kelima yaitu YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, berfungsi sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat menengah ke bawah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teori hari ini tentang HAM atau hak asasi manusia. Sebelum itu, apa itu HAM atau hak asasi manusia? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai dia meninggal dan tidak dapat diganggu-gugat serta bersifat tetap. Nah, itu adalah pengertian dari HAM. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri HAM atau ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri HAM yang pertama adalah tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Oke, yang kedua itu tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Dan yang ketiga yaitu hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak dia lahir. Secara garis besar, hak asasi manusia terbagi jadi 6 macam. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang keenam hak asasi sosial budaya. Oke, itu adalah 6 macam dari hak asasi manusia. Selanjutnya kita bahas tentang pelanggaran HAM, yaitu terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM berat dan yang kedua yaitu pelanggaran HAM ringan. Bentuk pelanggaran HAM berat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kejahatan genosida, yang kedua kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan genosida ini yaitu berupa kejahatan pembunuhan anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran. Dan yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan ini berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan dan berupa penyiksaan. Berikutnya yaitu bentuk pelanggaran HAM ringan. Nah,
Bentuk dari pelanggaran HAM ringan ini ialah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Bagaimana dengan hak asasi manusia di Indonesia? Dalam sejarah bangsa Indonesia, secara resmi Deklarasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal dari PBB. Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka bangsa Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warganya. Dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, prinsipnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun oleh warga negara. Karena itu, untuk menjaga pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik, maka penindasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia, yaitu melalui tahap penyelidikan, penyidikan, dan tahap penuntutan. Bukti dari perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yaitu dengan dibentuknya beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia, yaitu yang pertama Komnas HAM, yang kedua KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia, yang ketiga Kepolisian Republik Indonesia, yang keempat Kejaksaan, dan yang kelima YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.